Halo sedulur, Pulau Jawa, sebuah permata khatulistiwa yang memancarkan pesona alam luar biasa dan kekayaan budaya tak terhingga, telah lama dikenal sebagai jantung peradaban Nusantara. Namun, di balik kemegahan candi-candi megah, hamparan sawah hijau dan hiruk-pikuk kota metropolitan, tersimpan sisi lain yang tak kalah memikat, misteri. Ya, Pulau Jawa adalah rumah bagi ribuan legenda, cerita rakyat, dan kisah-kisah supranatural yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikannya salah satu wilayah paling kaya akan narasi mistis di dunia. Mengapa tempat-tempat tertentu di pulau ini begitu erat kaitannya dengan kisah angker dan kejadian tak masuk akal? Dalam video ini, kita akan menjelajahi 7 tempat paling angker di Pulau Jawa yang syarat misteri, menguak lapisan-lapisan sejarah, dan memahami mengapa kisah-kisah ini tetap hidup dan relevan hingga hari ini. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan membawa Anda ke dimensi yang berbeda, melampaui batas logika dan nalar. Kisah-kisah mistis di Pulau Jawa bukanlah fenomena baru, melainkan telah berakar kuat sejak zaman prasejarah, di mana animisme dan dinamisme menjadi fondasi kepercayaan masyarakat kuno. Mereka meyakini bahwa setiap benda, tempat, atau fenomena alam memiliki roh atau energi spiritual yang patut dihormati, bahkan ditakuti. Perkembangan peradaban Hindu-Buddha kemudian memperkenalkan konsep dewa-dewi, roh pelindung, dan makhluk gaib dari mitologi India yang berpadu harmonis dengan kepercayaan lokal, melahirkan sinkretisme yang unik. Selanjutnya, masuknya Islam tidak menghapus sepenuhnya kepercayaan lama, justru melahirkan tradisi dan praktik spiritual baru yang tetap menghormati eksistensi alam tak kasat mata, seperti keberadaan jin, arwah leluhur, atau penunggu tempat. Sosok-sosok seperti Wali Songo dan para raja Jawa seringkali dikisahkan memiliki karomah atau kekuatan supranatural yang mengukuhkan narasi tentang dimensi spiritual yang berdampingan dengan dunia fisik. Dengan demikian, kepercayaan terhadap hal-hal gaib bukanlah sekedar tahayul, melainkan bagian integral dari sistem kepercayaan dan pandangan dunia masyarakat Jawa yang telah terbentuk selama ribuan tahun, menciptakan jejak spiritual yang mendalam di setiap sudut pulau. Tempat yang dianggap angker di Jawa tidak hanya sekedar menyeramkan. Ia adalah sebuah entitas yang diyakini menyimpan energi tak kasat mata, sisa-sisa tragedi masa lalu, atau bahkan portal dimensi lain. Definisi angker ini mencakup lokasi yang sering dikaitkan dengan penampakan makhluk halus, suara-suara misterius, atau kejadian-kejadian yang tidak dapat dijelaskan secara logis, seringkali berakar pada peristiwa kelam seperti pembunuhan, kecelakaan massal, atau ritual kuno. Mekanisme mengapa suatu tempat menjadi angker seringkali dihubungkan dengan energi tertinggal dari emosi kuat seperti kesedihan, kemarahan, atau ketakutan yang dialami penghuni atau korban di masa lalu, seolah-olah terekam dan memancar hingga kini. Mari kita selami 7 tempat yang paling dikenal keangkerannya di Pulau Jawa, mengungkap kisah di baliknya. Pertama, Lawang Sewu di Semarang, yang secara harfiah berarti 1000 pintu, adalah bangunan bekas kereta api Belanda yang megah namun menyimpan kisah kelam. Selama pendudukan Jepang, gedung ini menjadi penjara dan lokasi penyiksaan sadis, meninggalkan jejak penderitaan yang konon memanggil arwah-arwah gentayangan, termasuk penampakan noni Belanda dan tentara Jepang. Kedua, Rumah Sakit Jiwa Angker Darmo di Surabaya dulunya adalah rumah mewah yang dihibahkan dan diubah menjadi rumah sakit, namun kemudian terbengkalai dan menjadi saksi bisu berbagai kematian. Suasana sepi dan gelapnya bangunan ini dipercaya menjadi sarang bagi roh-roh pasien yang meninggal secara tidak wajar, seringkali menampakkan diri dalam wujud bayangan atau suara-suara pilu. Ketiga, Goa Belanda dan Goa Jepang di Bandung
bagian dari Taman Hutan Raya Ir.R.H. Juanda, dulunya adalah terowongan pertambangan yang kemudian dialihfungsikan menjadi markas militer dan penjara selama masa kolonial dan pendudukan. Banyak tawanan dan pekerja paksa yang tewas di dalam goa-goa ini meninggalkan aura berat dan penampakan hantu-hantu prajurit serta jeritan misterius yang sering terdengar. Keempat, Jembatan Merah di Surabaya, sebuah situs bersejarah yang menjadi saksi bisu pertempuran sengit 10 November 1945, di mana ribuan pejuang gugur. Konon, arwah para pahlawan dan warga sipil yang tewas bergentayangan di sekitar jembatan, dengan penampakan bayangan putih dan suara-suara pertempuran yang masih menggaung di malam hari. Kelima, Pantai Parangtritis dan Laut Selatan di Yogyakarta adalah tempat yang tak hanya indah namun juga sangat sakral, diyakini sebagai gerbang menuju kerajaan gaib Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan. Banyak kejadian orang terseret ombak dan meninggal dikaitkan dengan persembahan kepada Sang Ratu, dan mitos larangan memakai baju hijau di pantai ini menjadi sangat kuat untuk menghindari panggilan Nyi Roro Kidul. Keenam, Pabrik Gula Gondang Baru di Klaten, sebuah bangunan tua peninggalan Belanda yang sudah tidak beroperasi, memancarkan aura angker yang kental. Kisah-kisah tentang pekerja yang tewas terjepit mesin atau arwah-arwah penunggu yang marah karena aktivitas di pabrik seringkali menjadi cerita lokal dengan penampakan bayangan dan suara-suara aktivitas pabrik di tengah malam. Ketujuh, Gunung Merapi, salah satu gunung berapi teraktif di dunia. Tidak hanya mempesona, namun juga diyakini sebagai istana bagi kerajaan gaib Merapi yang dipimpin oleh Mbah Petruk. Letusan-letusan dahsyatnya sering diinterpretasikan sebagai kemarahan penunggu gaib, dan banyak pendaki atau warga lokal melaporkan pengalaman mistis, mulai dari penampakan hingga suara-suara tanpa wujud di lereng gunung. Fenomena tempat angker di Pulau Jawa ini secara mengejutkan juga memiliki aspek yang menarik dari sudut pandang data dan fakta. Tahukah Anda bahwa wisata horor atau dark tourism adalah salah satu ceruk pariwisata yang tumbuh subur di Indonesia, terutama di Jawa? Meskipun tidak ada statistik pasti mengenai jumlah pengunjung yang datang khusus untuk mencari pengalaman mistis, popularitas tur malam di Lawang Sewu atau kunjungan ke situs-situs bersejarah dengan cerita angker terus meningkat, menarik minat ribuan wisatawan setiap tahunnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebuah survei independen pernah menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat Indonesia masih percaya pada keberadaan makhluk halus dan hal-hal gaib, yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global di beberapa negara barat. Hal ini mengukuhkan bahwa kepercayaan mistis bukan sekedar cerita dongeng, melainkan bagian integral dari sistem kepercayaan masyarakat. Yang menarik adalah bagaimana cerita-cerita angker ini menyebar dengan cepat melalui platform digital, dengan ribuan video, podcast, dan blog yang mendokumentasikan pengalaman paranormal di lokasi-lokasi ini, menciptakan tren dan pola baru dalam konsumsi cerita horor. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa kepercayaan serupa juga ada. Namun di Jawa, mistisisme dan sejarahnya terjalin sangat erat, menghasilkan narasi yang jauh lebih mendalam dan spesifik. Kisah-kisah angker ini tidak hanya memicu ketakutan, tetapi juga memiliki dampak dan implikasi yang kompleks terhadap masyarakat Jawa. Di satu sisi, cerita-cerita ini berkontribusi positif pada pelestarian bangunan bersejarah, seperti Lawang Sewu yang direvitalisasi dan kini menjadi ikon Semarang yang ramai dikunjungi, meskipun daya tariknya juga tak lepas dari aura mistisnya. Tempat-tempat ini seringkali menjadi magnet bagi pariwisata lokal dan bahkan internasional, menciptakan peluang ekonomi bagi pemandu wisata, pedagang souvenir, dan industri kreatif yang berfokus pada konten horor. Lebih dari itu, narasi mistis ini secara mendalam membentuk identitas budaya dan solidaritas komunitas. Ritual-ritual lokal seperti sedekah laut di Parangtritis atau upacara di lereng Merapi adalah bentuk penghormatan terhadap alam tak kasat mata yang memperkuat ikatan sosial. Namun, ada juga tantangannya.
bagaimana membedakan antara fakta sejarah dan fiksi yang berlebihan, serta menjaga etika agar cerita mistis tidak mengeksploitasi tragedi masa lalu. Konsekuensi jangka panjangnya adalah bahwa kepercayaan ini akan terus menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap budaya Jawa, mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, kematian, dan alam semesta, sekaligus mendorong mereka untuk menghargai warisan tak benda yang tak ternilai. Mari kita lihat contoh nyata dari dampak-dampak tersebut. Lawang Sewu, yang dulunya terbengkalai dan sangat ditakuti, kini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Semarang, menarik ribuan pengunjung setiap bulannya berkat cerita-cerita mistisnya yang melegenda. Revitalisasi bangunan ini tidak hanya menyelamatkannya dari kehancuran, tetapi juga menghidupkan kembali perekonomian di sekitarnya. Ini adalah kisah sukses bagaimana keangkeran bisa menjadi aset, bukan lagi hanya stigma. Lain lagi dengan Pantai Parangtritis. Kepercayaan akan Nyi Roro Kidul telah melahirkan perilaku sosial yang unik, seperti pantangan memakai baju hijau saat berwisata di pantai, yang dipatuhi secara luas oleh masyarakat dan wisatawan sebagai bentuk penghormatan dan kehati-hatian. Kisah-kisah individu yang mengalami penampakan atau kejadian aneh di tempat-tempat ini juga menyebar dengan cepat melalui mulut ke mulut dan media sosial, membentuk narasi kolektif yang memperkuat kepercayaan dan daya tarik tempat tersebut. Misalnya, banyak pendaki Gunung Merapi yang melaporkan pengalaman mistis, entah itu suara aneh atau penampakan sosok tak kasat mata, dan cerita-cerita ini menjadi bagian dari mitos yang diwariskan dari para pendaki senior kepada pendaki baru. Pembelajaran dari pengalaman ini adalah bahwa manusia secara inheren tertarik pada misteri dan batas-batas realitas yang tidak terpecahkan. Melihat ke depan, dapat diprediksi bahwa cerita-cerita mistis dan angker di Pulau Jawa akan terus hidup, bahkan mungkin semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Potensinya sangat besar, tidak hanya sebagai daya tarik pariwisata unik, tetapi juga sebagai alat edukasi untuk memahami sejarah kelam dan kekayaan budaya lokal. Kita mungkin akan melihat lebih banyak penelitian yang menganalisis fenomena ini dari sudut pandang sosiologi, psikologi, atau bahkan arkeologi untuk mengungkap kebenaran di balik legenda. Akhirnya, keberadaan 7 tempat paling angker di Pulau Jawa ini dengan segala misteri dan legendanya mengingatkan kita bahwa dunia ini jauh lebih luas dari apa yang bisa kita pahami dengan panca indera. Mereka adalah penjaga sejarah, penutur kisah, dan pengingat akan dimensi lain yang selalu berdampingan dengan kita. Jadi, apakah Anda berani menjelajahi misteri ini lebih dalam dan merasakan aura yang tak tertangkap mata? Matur suwun telah menonton.